Saga Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Saudara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru diklaim memuat sejumlah kemajuan terkait kebebasan beragama. Namun hal itu tidak berlaku untuk kalangan minoritas yang memilih tidak bertuhan maupun beragama yang sering disebut ateis atau agnostik. Mereka mesti ekstra hati-hati dalam bersikap dan bertindak guna menekan potensi kriminalisasi. Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan seorang ateis dan pegiat isu keberagaman tentang situasi ini. Simak laporan bagian pertama yang dibacakan Fitri Anggreni. Jadi kalau ada orang yang nanya, Tuhan itu ada apa enggak? Ateis akan bilang, aku nggak percaya. Kalau agnostik akan bilang, aku nggak tahu. Karena aku agnostik dan merasa aku tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak, setiap hari atau secara sehari-hari aku hidup secara ateistik. Maksudnya aku hidup seperti Tuhan itu tidak ada gitu. Jadi aku nggak hidup secara teistik, tidak beragama, tidak percaya Tuhan. Sama seperti orang ateis kebanyakan. Tapi kalau label, aku lebih nyaman dengan agnostik. Peter, bukan nama sebenarnya, harus menjelaskan panjang lebar saban ditanya mengapa memilih menjadi ateis. Kata-kata yang dilontarkan pun dipilih seksama agar tak disalahpahami. Lewat pemaparan mendalam, pria 40 tahun ini ingin menekankan bahwa dia menempuh perjalanan panjang untuk sampai pada keputusan menjadi ateis. Sekalipun itu istilah yang menakutkan ya sebenarnya. Terutama bagi orang yang sepanjang hidupnya sampai dengan saat itu beragama dan percaya dengan Tuhan. Dan tahu bahwa istilah itu punya sejarah, punya konotasi yang sangat negatif gitu di Indonesia. Peter lupa kapan tepatnya momen itu terjadi. Yang jelas sudah lebih dari 10 tahun ia tak lagi mempercayai keberadaan Tuhan. Peter terlahir dari keluarga Kristen yang cukup taat. Dia mengenyam pendidikan di sekolah Kristen sampai SMA. Menginjak usia remaja, satu demi satu pertanyaan mulai mengusik benak Peter. Banyak ajaran yang menurutnya tak masuk akal. Aku ingat banget ada pendeta yang khotbahnya itu, kalau orang sakit itu karena dia berdosa. Dan bahwa kalau orang itu beriman, tidak akan miskin. Jadi kalau orang miskin itu karena kurang iman lah. Aku melihat dari sekelilingku, kayaknya itu nggak bener deh. Sakit itu karena apa? Sakit itu karena, ya tergantung ya, kalau penyakitnya menular berarti karena kuman penyakit lah gitu. Atau bisa genetik gitu, atau kondisi lingkungan atau kebiasaan gaya hidup yang buruk gitu. Itu kayaknya lebih masuk akal daripada sesederhana sakit itu karena dosa. Di bangku kuliah, Peter berkenalan dengan beragam orang dan pengetahuan. Keyakinannya terhadap agama makin redup. Dia pun berhenti ke gereja. Itu semua berlanjut sampai ya satu titik merasa bahwa apa yang ditawarkan oleh agama itu tidak lagi memadai untuk aku pakai sebagai pedoman hidup yang baik. Aku lebih baik mencarinya dari luar agama. Peter mulai mengidentifikasi diri sebagai ateis usai membaca tulisan di sebuah media. Artikel mengenai ateis di Indonesia. Terus aku jadi merenungkan, kayaknya aku juga sama orang yang diwawancara itu gitu. Apakah aku juga ateis? Jadi di situ tuh kayaknya titik di mana aku jadi kayaknya aku ateis juga deh. Baginya, menjadi ateis bukanlah proses mudah, karena harus melepaskan sesuatu yang diyakini dan dihidupi sejak kecil. Sampai satu titik, ya itu merasa hilang, merasa nggak punya pegangan. Tapi perlahan-lahan bisa membangun kembali pedoman hidupnya seperti apa. Apa yang sebelumnya itu diberikan oleh agama, misalnya kayak pedoman moral, atau ritual, atau komunitas, yaitu pada akhirnya aku harus cari sendiri. Di sisi lain, jalan kompromi dengan tetap beragama juga enggan ditempuhnya karena berlawanan dengan hati nurani. Kayak disuruh mencintai sesuatu yang memang kita nggak sukai. Ya sama kayak orang beragama deh, agamanya A, disuruh mengaku bahwa dia agamanya B. Seumur hidup, padahal bukan itu yang diyakini. Dan dia sebenarnya nggak mau beribadah dengan cara itu. Lambat laun, ia menemukan komunitas ateis di media sosial. Tempatnya bertukar pikiran dengan leluasa. Lalu mulai bergaul dan merasa bahwa dalam banyak hal kita cocok ya. Enggak dalam semua hal, karena
di komunitas ateis agnostik itu pun beragam pandangannya. Tapi sekurang-kurangnya dalam hal satu itu kita sama dan kita bisa saling berkeluh kesah mengenai persoalan yang sama, bisa saling mendukung untuk persoalan-persoalan yang terkait, bisa berempati sih. Peter pun berani berterus terang kepada keluarga. Dan aku bisa bilang aku beruntung karena orang-orang terdekat aku di keluarga bisa menerima. Belum tentu setuju, nggak perlu suka juga dengan keputusan aku itu atau kesimpulan yang aku dapatkan itu, tapi mereka bisa terima. Dan ini berbeda sebenarnya dari pengalaman banyak teman-teman yang lain yang juga sampai ke kesimpulan yang sama, tapi akhirnya mereka mendapatkan perlakuan yang nggak sama baiknya gitu. Mereka ada yang diusir, ada yang dibuang, ada yang macam-macam deh perlakuan yang buruk dari keluarga. Sadar bahwa ateis rentan didiskriminasi, Peter selektif dalam berteman. Aku sendiri pun menyadari bahwa aku nggak tahu orang yang aku ajak bicara itu akan bisa menerima aku apa enggak. Jadi pilih-pilih kata yang mau dipakai dalam percakapan. Bukan berarti harus berbohong, tapi nggak perlu mengungkapkan kalau nggak ada keperluannya juga. Peter menegaskan tidak anti dengan orang beragama. Diakuinya, tak sedikit orang yang mendapat manfaat dan menjadi lebih baik karena beragama. Aku punya sahabatku itu beragama. Lumayan taat, tapi kita bisa saling mengasihi, saling mendukung. Bahkan saking biasanya jadi nggak istimewa gitu loh. Jadi kayak, oh ini adalah keindahan toleransi. Ya enggak, ini udah jadi kayak, udah biasa ini pertemanan di antara dua orang, persahabatan antara dua orang. Peter berharap bisa mendapati banyak relasi semacam itu. Namun asa itu ibarat masih jauh panggang dari api, sebab ateis belum mendapat tempat di negeri ini. Stigma dan diskriminasi masih lekat mengiringi. Ya sedih lah, Indonesia masih kayak gitu, masih nggak bisa terima perbedaan, masih menganggap bahwa kita ini berbeda dan oleh karena itu berbahaya gitu. Padahal kita orang-orang biasa, orang yang lahir di Indonesia, nggak milih juga lahir di Indonesia, sekolah sepanjang hidup kami juga di Indonesia, bekerja di Indonesia, menikah, berkeluarga, punya anak yang orang Indonesia. Peter makin resah karena diskriminasi itu bisa berujung bui dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru. Yang menurut aku dalam beberapa hal lebih gawat, lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. Seperti apa? Simak lanjutan kisahnya esok. Demikian Saga KBR. Saya Fitri Anggreni. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.